Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia, izinkan saya Musonah, guru SD Negeri 2 Karangsalam, Korwil Cam Dindi Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, calon guru penggerak Angkatan 7, untuk menyampaikan paparan tugas aksi nyata saya, Modul 1.4, Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator saya, Ibu Niki Noberta, dan pengajar praktik saya, Ibu Yuni Ekawati. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif, yaitu latar belakang. Latar belakang pembuatan rancangan aksi nyata ini adalah adanya pelanggaran oleh murid terhadap keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama di dalam kelas. Tujuannya untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur kesiapan anak dalam belajar agar lebih terarah. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan. Yang pertama, menyampaikan kepada kepala sekolah tentang pentingnya pemahaman budaya positif di sekolah. Yang kedua, menyampaikan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya terapkan di kelas. Yang ketiga, mengajak dan bekerja sama serta berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas masing-masing sebagai upaya penerapan budaya positif di sekolah. Adapun dukungan yang saya butuhkan, yaitu dukungan yang saya butuhkan dalam hal ini adalah dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, seluruh warga sekolah, serta orang tua. Kemudian, alat dan bahan yang dibutuhkan, dan murid-murid yang sudah siap untuk bersama-sama memahami keyakinan kelas. Berikut adalah kegiatan diseminasi di sekolah kami mengenai pemahaman dan penerapan pengalaman Modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Karangsalam, pada Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Karangsalam, tak lupa kami sampaikan juga pada Bu Purwanti SPDSD, Ibu Guru dari SD Negeri 2 Tangerang. Perkenankanlah saya sebagai moderator membacakan kegiatan pada acara ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua inti, dan yang ketiga penutup. Langsung ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Meningkat acara yang kedua, yaitu inti. Acara inti merupakan pemaparan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman Modul 1.4 Budaya Positif oleh Ibu Musonah SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Korwil Cam Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih moderator yang sudah memberikan waktu pada saya. Langsung saja untuk kegiatan pada hari ini. Sebelumnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Karangsalam, Bapak Sugono SPD SD yang saya hormati, kepada Bapak Ibu rekan guru sejawat SD Negeri 2 Karangsalam yang saya hormati pula, serta kepada Ibu Purwanti SPD SD dari SD Negeri 2 Tangerang, Kecamatan Somagede yang saya hormati, dan tidak lupa kepada tenaga pendidik non-kependidikan SD Negeri 2 Karangsalam yang saya hormati, yang saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan bersama di sini dalam rangka diseminasi, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif modul 1.4. Semoga acara dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apa. Rahmat dan salam mari kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru sekalian yang dirahmati Allah, sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan menghadiri undangan saya, yaitu untuk mengikuti kegiatan diseminasi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Izinkan saya untuk berbagi, karena di sini saya hanya sekedar berbagi, bukan untuk menggurui. Karena di sini banyak sekali senior-senior saya, maka saya tidak mungkin menggurui. Saya sendiri juga masih dalam proses belajar nih Bapak Ibu. Maka dari itu sekali lagi izinkan saya untuk membagikan pengalaman saya ataupun kegiatan saya pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran di guru penggerak, yaitu untuk modul 1, yang mana pada modul 1 itu terbagi menjadi modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Yang mana untuk kali ini yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pada acara hari ini, yaitu modul 1.4 mengenai budaya positif. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, salam dan bahagia. Ya, segala sesuatu kita mulai atau kita awali dengan salam. Ya, karena salam itu sama artinya dengan selamat. Begitu kan Bapak Ibu? Yaitu merupakan sebuah harapan di mana kalau kita selalu mengucapkan salam, kita berharap kita akan menjadi orang yang selamat. Selamat di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau kita mendapatkan keselamatan, maka kita pun akan mendapatkan kebahagiaan tentunya. Di harapan kita selalu ada salam dan ada bahagia yang menyertainya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya mengharap untuk Bapak Ibu dapat hadir di sini seutuhnya, yaitu untuk dapat tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak untuk situasi dalam diri, untuk hadir seutuhnya di ruang belajar ini. Karena kalau kita sudah utuh, kita pasti akan dapat mengikuti kegiatan apapun itu dengan maksimal. Dan saya sampaikan,
itu indah, berbagi itu sedekah, dan berbagi membawa berkah. Itu harapan saya, mengapa pada kesempatan kali ini pun saya ingin berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu sekalian. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan ini saya akan menyampaikan 6 konsep kunci dari modul budaya Banyumas. Konsep yang pertama yaitu perubahan paradigma. Kemudian ada disiplin positif. Yang berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya posisi kontrol restitusi. Berikutnya lagi keyakinan kelas. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari konsep kunci modul budaya positif yang saya sampaikan tadi, semuanya saling terkait. Mari kita pelajari satu persatu, di mana satu dan lainnya itu ada kesinambungan ataupun kolaborasi. Saya lanjutkan untuk kunci modul yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Maksudnya di sini adalah mengutamakan anak, yaitu mengenali karakter ataupun keunikan pada masing-masing anak, sehingga setiap anak atau siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini dikaitkan pada pembelajaran atau filosofi dari Ki Hajar Dewantoro, maka akan saya sampaikan juga yang pertama tentang dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang menuntut. Ya, pada dasarnya anak itu polos, namun anak sudah memiliki bakat-bakat, maka kita tinggal menuntunnya untuk membantu siswa ataupun anak ataupun murid untuk mencapai dirinya atau mencari jati dirinya. Maka maksud pendidikan menuntun adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak sekarang ini, yaitu kodrat pada perkembangan anak di masa itu. Nah, yang ada pada anak-anak, kemudian agar mereka dapat mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sedikit saya kembangkan di Bapak Ibu, bahwa dalam menuntun kita itu tidak bisa jauh dari anak. Kita hanya membimbingnya menuju apa yang dia inginkan. Dari karakter yang sudah dia miliki, kita bimbing untuk bisa lebih maksimal, sehingga ketika sudah pada tahapan remaja, anak sudah dapat menemukan jati dirinya. Maka kita tidak usah memberikan atau kita tidak perlu memberikan pemaksaan, ya. Kita cukup menuntunnya saja agar anak-anak ataupun murid-murid bisa selamat dengan menemukan jati dirinya tersebut. Kan kita harapkan anak-anak selamat, ya. Setelah selamat pastinya dapat menemukan kebahagiaan yang dicari. Di antaranya ketika masih kecil mungkin menginginkan sesuatu atau bercita-cita menjadi seorang polisi.
Nah, kita tuntun dia ke arah bagaimana untuk mencapai profesi seorang polisi. Kita arahkan, kemudian kalau sudah sampai pada tahapannya, setelah dia belajar melalui beberapa proses, belajar di tingkat SD, di sini kita berikan bimbingan, kita berikan arahan, kita tuntun, kemudian anak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi di sekolah lanjutan tingkat pertama, melanjutkan lagi ke sekolah lanjutan menengah atas, dan sampai pada yang sesuai dengan cita-citanya. Nah, maka diharapkan anak tersebut memang akan mendapatkan kebahagiaannya. Namun yang diharapkan di sini tidak hanya sekedar kebahagiaan material, tetapi yang diharapkan anak-anak pun akan dapat mendapatkan kebahagiaan yang menuju di kehidupan akhir nanti. Nah, selain sebagai makhluk individu, anak-anak juga kita bekali, kita tuntun untuk bisa menjadi anggota masyarakat. Dengan harapan kelak ketika anak sudah menginjak atau menjadi orang yang dewasa, maka ketika sudah terjun langsung ke masyarakat adalah individu yang bisa diterima di masyarakat, di mana bekal itu sudah kita berikan sejak sekarang. Saya lanjutkan nih Bapak Ibu, untuk yang berikutnya yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Ini masih pendidikan yang dicanangkan atau dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara nih Bapak Ibu, di mana kita itu harus mengutamakan anak. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, kita mengutamakan kepentingan anak. Kita ikuti apa kemauan anak. Nah, tadi kan ketika kita menuntun, kita arahkan. Setelah kita tahu apa karakternya, apa kemauannya, kita arahkan. Nah, di sini kalau kita sudah bisa berbuat seperti itu sebagai guru, maka kita termasuk sudah bebas dari segala ikatan, bebas dari ikatan, dengan suci hati mendekati anak. Bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba kepada anak. Contoh, bila di kelas kita itu kan pastinya ada siswa yang berlatar belakang beda, karena tidak semuanya dari satu latar belakang yang sama. Dari ekonominya juga tidak sama. Nah, kita tidak boleh sampai melihat ke situnya Bapak Ibu, melainkan kita benar-benar menempatkan siswa yang semuanya sama, mempunyai hak yang sama untuk dibimbing dengan hal yang sama, sehingga kita benar-benar berpihak kepada murid tanpa membeda-bedakan murid dan memberikan hak sepenuhnya kepada murid. Maka untuk pokok pendidikan harus diletakkan pada pangkuan Bapak Ibu, karena hanya orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasih sayangnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih sayang tak terbatas. Saya lanjutkan untuk yang berikutnya, yang ketiga, yaitu dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak ataupun karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Nah, budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, yaitu kognitifnya, karsa, yaitu afektifnya, sehingga dapat menciptakan sebuah karya psikomotornya.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu tadi konsep yang pertama. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif. Nah, untuk disiplin positif ya, dalam budaya kita makna kata disiplin itu sudah berubah nih Bapak Ibu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul apa tidak Ibu? Iya. Kadang kalau disiplin harus ketat kan menjadi tidak nyaman. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargainya? Nah, guru memiliki tujuan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga dalam berperilaku mereka akan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang keluar atau yang terlahir dari dirinya sendiri. Nah, disiplin positif sebagai salah satu cara penerapan disiplin agar anak mau melakukan sesuatu tanpa ancaman, mau melakukan sesuatu tanpa iming-iming ataupun hadiah ataupun hukuman. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, tadi di paradigma pembelajaran baru saya sudah menyinggung mengenai profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu. Nah, untuk profil pelajar Pancasila itu sendiri, ini terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sudah mengandung nilai religi. Dan insya Allah untuk sekolah kita sudah menerapkan budaya positif, yaitu pembacaan Asmaul Husna di Bapak Ibu. Nah, ini termasuk penerapan profil pelajar Pancasila di bidang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, maka apa yang sudah kita miliki, mari kita teruskan, kembangkan, tingkatkan. Gitu. Jadi yang saya harapkan anak-anak yang sudah lancar membaca Asmaul Husna itu tidak hanya 1-2 anak, tapi sudah semakin bertambah, dan nanti harapan saya tidak hanya sekedar hafal, tetapi juga mengerti, tahu terjemahannya. Begitu. Saya lanjutkan untuk profil pelajar Pancasila yang berikutnya itu mandiri. Untuk kegiatan ini di kelas saya sudah pernah mencoba anak untuk mandiri, ya, yaitu pada saat anak melakukan aktivitas berupa mewawancarai narasumber. Nah, anak saya hanya membekali materi. Bapak, kegiatan hari ini kalian akan mempelajari tentang wawancara. Saya berikan prosedurnya, berikan tahapannya, kemudian anak menerima, anak sudah memahami. Nah, maka setelah itu saya berikan kesempatan kepada anak untuk melakukan kegiatan wawancara langsung kepada narasumber. Dan alhamdulillah kemarin anak sudah ada yang melakukan wawancara dengan guru di sini. Kemudian ada juga yang sudah melaksanakan wawancara dengan guru di sekolah TK, dan ada anak yang melakukan wawancara dengan komite sekolah. Ada juga anak yang melakukan wawancara dengan wali murid, dan ada anak yang melakukan wawancara dengan teman atau yang sering kita kenal dengan sebutan tutor sebaya.
Nah, dengan seperti itu, saya harapkan ini benar-benar akan menanamkan kemandirian pada anak. Maka saya hanya menanyakan, sudah siap? Sudah. Maka saya berikan materi, terus saya lepas anak, dan alhamdulillah ketika sudah selesai melakukan kegiatan wawancara, anak kembali ke kelas, kemudian melakukan presentasi, dan apa yang didapatkan tadi dari narasumber ini, hasil dari wawancara, anak pun bisa menyampaikan di depan kelas. Nah, itu berarti salah satu wujud anak sudah melakukan kegiatan dengan mandiri. Nah, kemudian profil pelajar Pancasila yang berikutnya itu berkebinekaan global. Kemudian ada juga gotong royong. Nah, tadi saya ulang kembali tentang kegiatan wawancara. Salah satu kegiatan aktivitas anak nih. Pada saat melakukan wawancara, memang saya berikan tugas secara berkelompok. Ya, itu dikandung maksud supaya anak itu ada kolaborasi, ada gotong royong. Mereka mau berbagi siapa yang akan menjadi moderator, siapa yang akan menjadi penanya. Kemudian ada interaksi antara sebagai penanya dan juga yang menjadi narasumber. Jadi anak tidak hanya pasif mendengarkan, tapi juga anak saling bergotong royong untuk supaya dalam kegiatan wawancara tersebut itu hidup. Maka anak pun sudah berlatih itu, dan alhamdulillah mereka pun sama-sama aktif. Nah, gotong royong ini juga sering kita lihat pada kegiatan anak ketika membuang sampah. Ya, anak membuang sampah ya, karena anak sudah membuat sampah menjadi penumpuk di tempat sampah, mereka pun bergotong royong membuangnya. Ada yang langsung ke pembuangan sampah di bagian belakang, ada yang membuangnya di tempat sampah di depan kelas, gitu. Nah, itu dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila yang bergotong royong. Saya lanjutkan Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila yang berikutnya itu bernalar kritis. Nah, anak-anak setelah kita kenalkan, ya, ada beberapa tema, kemudian kita singgung sedikit. Karena anak sudah mendapatkan pembiasaan, maka anak pun menjadi bernalar kritis. Yang biasanya kalau kita hanya ceramah, anak mendengarkan, tapi sekarang kita baru menyampaikan beberapa materi, anak kadang sudah berani tunjuk jari. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan. Nah, dari pertanyaan anak pun saya tidak langsung menjawab, karena saya berusaha untuk memberikan kesempatan juga kepada anak didik yang lain. Barangkali ada yang mau menanggapi, dan ternyata anak pun ada yang mau menanggapi pertanyaan dari temannya. Nah, itu berarti anak sudah bernalar kritis. Nah, maka kita harus benar-benar memberikan keleluasaan kepada anak didik kita. Apa yang mereka pikirkan, ya biarkan mereka meluapkannya. Nah, kita tinggal menuntun, ya seperti pembelajaran KHD yang tadi ya, menuntun. Kalau itu yang memang belum pas, kita arahkan, gitu. Itu karena memang mereka itu punya nalar atau daya nalar yang tinggi sehingga memiliki penalaran yang kritis. Bapak Ibu, yang terakhir untuk profil pelajar Pancasila itu kreatif. Nah, setelah anak itu punya pemikiran yang kritis, maka tidak sulit ketika mencari anak yang punya kreativitas. Ya mungkin karena setelah saya berpikir saya punya ide begini Bu, nah dituangkan dalam kreativitasnya. Maka di kelas kami, di kelas saya itu yang dulunya tidak ada pemandangan, tidak ada hasil karya anak. Nah, sekarang berkat mereka kreatif, maka kelas pun menjadi lebih banyak isinya, gitu. Ya, hasil dari kreativitas anak.
Next Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk yang berikutnya. Ya, kita sudah sampai pada kunci modul yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, sebenarnya kalau kita bicara kebutuhan dasar manusia, tidak hanya pada anak didik kita ya Bapak Ibu, kita juga punya kebutuhan dasar ya. Pastinya sama, yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ya, untuk bertahan hidup pastinya kita butuh apa nih Bapak Ibu? Kita butuh makan ya. Untuk bertahan hidup kita butuh makan, atau kebutuhan dasar ya sandang, pangan, papan. Gitu ya. Kita perlu sandang, kita juga perlu papan atau tempat tinggal, dan kita pastinya butuh makan untuk kelangsungan hidup kita atau untuk kita bisa bertahan hidup. Nah, maka nanti akan saya sampaikan tentang kasus atau permasalahan yang pernah saya alami di kelas saya, itu terkait pada kebutuhan dasar manusia tentang bertahan hidup, di mana ada seorang siswa yang ketika sedang pembelajaran itu makan. Nah, nanti saya tampilkan ke depan Bapak Ibu. Nah, sekarang masih kita lanjutkan pada kebutuhan dasar manusianya. Ya, untuk kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, terkadang kalau kita mau menyadari ini, memang ada anak yang kalau dalam bahasa gaulnya ya caper apa nih Bapak Ibu? Ya, ada anak yang caper, cari perhatian. Mungkin dengan tingkah lakunya, ya. Kadang ada tingkah laku yang dalam pembelajarannya melakukan sesuatu yang lain daripada yang lain. Ya, sebenarnya kalau kita mau menggali, kalau kita mau mendekati, mungkin anak punya alasan mengapa melakukan hal itu. Karena mungkin salah satunya membutuhkan kasih sayang. Contoh nih Bapak Ibu, di kelas saya juga kebetulan ada itu satu anak yang tinggal serumah tetapi dengan mbah, bukan dengan orang tua. Ya, karena sesuatu hal, karena ekonomi orang tua harus bekerja, maka putranya ya anaknya itu kan dititipkan sama mbah. Nah, kehidupan anak ketika bersama mbah mungkin berbeda dengan pendidikan anak ketika dengan orang tua. Nah, dari mbah mungkin membiarkan karena saking sayangnya, tetapi dari anak itu sendiri justru mungkin ingin mendapatkan perhatian lebih. Nah, ketika dari rumah ada perhatian yang kurang dari keluarganya, maka akan dibawa ke sekolah. Itu tadi yang saya contohkan, ada anak di kelas saya yang ikut dengan mbak, maka ketika di sekolah mungkin saking butuhnya perhatian ataupun kasih sayang dari keluarganya, di sekolah membuat sesuatu atau perihal ya, yang mana itu seperti membutuhkan penanganan khusus. Nah, maka ketika anak tersebut melakukan sebuah pelanggaran, ya, saya dekati. Nah, ternyata benar. Ketika saya mendekati dan saya tanyakan apa alasannya mengapa melakukan hal itu, anak itu pun menjelaskan bahwa saya ingin mendapatkan perhatian itu saja, begitu katanya. Jadi sebenarnya apa ya, anak itu mungkin ingin menyampaikan sesuatu kepada kita, tetapi belum terarah, belum tahu bagaimana mengucapkannya, sehingga yang dilakukan itu ya melalui perbuatannya yang kadang memang tidak pas, belum pas. Nah, maka dari itu kalau ada anak yang mungkin melakukan hal yang tidak pas dengan disiplin kita, maka kita tidak boleh langsung marah, ya, tetapi kita mendekati, kita menanyakan apa alasan ataupun sebab mengapa anak tersebut melakukan hal itu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk kebutuhan yang berikutnya yaitu kebutuhan tentang penguasaan. Nah, kadang kalau ada yang berangkat dari rumah itu anak yang
dari keluarga kurang harmonis nggih, selalu dalam tekanan nggih, sebentar-sebentar mungkin orang tua memarahinya nggih, sehingga anak mungkin sebenarnya ingin berontak. Namun ketika di dalam rumah anak kan tidak berani melakukannya, karena memang anak itu kan harus berbakti sama orang tua, harus menurut sama orang tua. Maka di sekolah kadang anak membawa rasa kecewa itu, sehingga di sekolah yang kalau di rumah itu seolah tertindas, di sekolah akan sebaliknya, akan menjadi anak yang penguasa bagaikan raja. Sebenarnya itu pun mungkin salah satu kebutuhan, karena berangkat dari rumah tangga yang ketika dia sendiri dalam pengasuhan atau pendidikan yang kurang bahagia. Nah, maka kembali kita pun harus menanyakan alasan mengapa jika kita memiliki peserta didik, ada yang kelakuan atau sikapnya itu tidak sesuai dengan disiplin kita, tidak usah dimarahi, tidak usah ditegur ataupun diberi hukuman, tapi kita dekati, kita tanya, selalu kita gali informasi darinya, apakah alasannya. Nah, kalau kita sudah tahu alasannya, nah kita sebagai orang dewasa, kita Bapak Ibu guru, maka kita akan memberikan apa solusinya, begitu Bapak Ibu. Yang berikutnya ada juga kebutuhan dasar tentang kebebasan. Biasanya ini tidak jauh dengan yang tadi ini, yang saya contohkan baru saja. Kadang anak yang di rumah itu terkekang, nah di luar kadang melakukan sebuah kebebasan, karena mungkin merasa ini saatnya saya menjadi diri saya. Namun, yaitu kalau tidak dalam pengawasan, akan membuat kebebasan yang bisa mengganggu orang lain. Kalau anak-anak berarti yang bisa mengganggu temannya, sehingga temannya bisa tidak nyaman. Dan kalau yang melakukan anak yang sudah tingkat atas nih, bisa kelas 6 atau kelas 5, itu kalau melakukan penindasan kepada adik-adik kelasnya nih, nah itu yang nantinya lebih parah lagi. Kalau mungkin masih kelas rendah nih, masih kelas 1, kelas 2, mungkin hanya kepada teman-teman dalam satu kelas. Tetapi kalau sudah yang tingkat tinggi, kelas 6, sudah berani lagi, pastinya juga akan melakukan hal yang tidak baik terhadap adik-adiknya, adik-adik tingkat maksud saya. Nah, maka dari itu, jika itu pun terjadi, ya ada anak yang sesuka hati, kadang menghina, mengejek, membuli itu ya. Nah, kita pun kembali, kita dekati, kita tanyakan mengapa atau apa alasannya dia atau anak tersebut melakukan hal itu. Nah, ternyata kalau di rumah itu adalah anak yang terkekang, ingin mendapatkan kebebasan. Nah, kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Kadang ada saja yang hanya sekedar iseng di Bapak Ibu, ya mungkin karena terbiasa di rumah bebas, ya, hidupnya senang, hidupnya mewah, maka di sekolah pun dia senang, inginnya senang-senang. Nah, makanya kadang melakukan hal untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa kesenangan, itu melakukan sesuatu, ya, seolah-olah hanya melihat kesenangan saja. Senang ketika teman tersakiti, senang ketika ada teman menangis, itu mungkin hanya sekedar saja, tidak ada tujuan lain. Mungkin sudah puas, sudah senang melihat teman saya yang itu yang sudah saya nakali menjadi nangis. Contohnya seperti itu. Nah, dari kebutuhan dasar inilah, mari kita bersama-sama untuk mengetahui atau mengerti, terutama kepada anak-anak yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan disiplin ataupun budaya positif. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya lanjutkan untuk kunci modul yang berikutnya, yaitu tentang
tentang motivasi perilaku manusia. Ini masih berkaitan erat dengan kebutuhan dasar tadi Bapak Ibu. Nah, motivasi yaitu usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya. Nah, motivasi perilaku ini saya bagikan menjadi 3. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, untuk melakukan ini kadang murid melakukan disiplin diri, tapi karena takut mendapat hukuman. Contoh, mau mengikuti kegiatan di kelas, karena apa? Takut dihukum. Nah, berarti itu kan merupakan motivasi eksternal di Bapak Ibu. Itu karena orang lain, ya karena Pak Guru, Bu Guru. Kalau kelas saya berarti karena saya takut nanti dihukum sama Bu Guru, maka saya harus duduk diam. Saya harus berbuat yang terbaik. Nah, itu perlakuan atau kegiatan disiplin, tetapi karena motivasi eksternal, hanya untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman yang mungkin saja akan diberikan oleh guru. Nah, motivasi perilaku manusia yang berikutnya itu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini makanya sekarang nih Bapak Ibu, kita tidak boleh membuat rapot yang ada rankingannya ini. Ya, ini salah satu tujuan untuk menghindari ini. Karena dengan rankingan ini, anak akan tahu, oh saya nomor 1, besok saya akan belajar lagi biar saya tidak tersaingi oleh teman saya. Tetapi ya karena peringkat itu, bukan karena saya ingin lebih cerdas, saya ingin lebih pandai, tapi hanya karena pertahanan dari peringkat yang dia miliki. Atau sebaiknya ketika anak yang mendapatkan peringkat di bawahnya akan berjuang keras demi saya mendapatkan peringkat yang terbaik. Nah, di sisi lain juga akan membuat siswa itu minder nih Bapak Ibu. Kalau kita buat peringkat yang nomor 1, peringkat pertama mungkin dengan senang hati, dengan bangganya karena mendapatkan peringkat yang terbaik. Tetapi jika anak yang mendapatkan nilai terendah, nah di situ mungkin dia akan menjadi minder pada dirinya sendiri, maka menjadi motivasinya malas belajar. Karena mungkin saya selama ini sudah berjuang mati-matian, saya sudah berjuang keras, tetapi kok saya juga sampai saat ini masih mendapatkan peringkat yang terbawah. Nah, itu sudah tidak menjadi motivasi lagi. Kemudian selain tadi minder tidak termotivasi, nah murid juga ini, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, selain tadi berupa mungkin prestasi peringkat-peringkat ini, kalau kita memberikan sesuatu yang berupa barang, ya, nah itu anak kadang hari ini Bu Guru akan memberikan pertanyaan, pasti yang menjawab pertanyaan akan diberi hadiah. Saya akan belajar supaya besok kalau mendapat pertanyaan saya juga kalau ada pertanyaan saya akan bisa menjawabnya. Nah, berarti kan karena hadiahnya itu. Nah, ketika besoknya kebetulan Bapak atau Ibu Guru lupa tidak membawa hadiah ataupun door prize, maka anak, ya Bu Guru ataupun Pak Guru tidak membawa, ya saya tidak mau menjawab. Padahal sebenarnya anak itu mampu, tetapi karena tidak ada hadiah yang akan diberikan oleh guru, maka berusaha tidak menjawab. Sudah menjadi malas, tidak ada motivasi lagi. Nah, itu juga termasuk pada motivasi eksternal. Nah, yang terakhir, motivasi perilaku manusia ini yang sebaiknya kita lakukan atau sebaiknya kita tanamkan kepada murid, yaitu agar murid melakukan disiplin diri karena memang benar-benar sadar
pada dirinya, sadar akan nilai kebajikan. Nah, kalau sudah melakukan dengan sadar, maka anak itu memang sudah bisa menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri. Jadi melakukan sesuatu itu ya untuk saya, bukan untuk orang lain, bukan untuk Pak Guru, bukan untuk Bapak Kepala Sekolah, bukan untuk orang tua ataupun wali. Tapi saya ingin pandai, saya ingin cerdas untuk saya, untuk bekal saya kelak di masa yang akan datang. Nah, motivasi perilaku manusia yang terakhir inilah yang saya harapkan yang dapat kita terapkan kepada murid-murid kita. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan untuk materi yang berikutnya. Kunci modul posisi kontrol manusia. Di sini yang akan kita bahas itu ada 5 posisi kontrol nih Bapak Ibu. Ya, di mana posisi kontrol itu, ya, ada yang pertama yaitu penghukum. Ya, guru melakukan sesuatu itu dengan menghadik, dengan menunjuk-nunjuk, ini kamu dan sebagainya seperti itu. Nah, ataupun guru mengucapkan kalau kamu tidak melakukannya, ya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini adalah sebuah hukuman. Maka pada anak itu akan memberontak, ya, hasilnya anak akan memberontak. Kemudian bagi anak atau murid akan meletakkan kita itu di luar dunia kontrol. Nah, bagaimana saja nanti saya juga marah-marah lagi, gitu ya. Makanya sudah tidak dianggap begitu lagi Bapak Ibu. Nah, dampaknya, ya, murid akan mengulangi kesalahan itu lagi. Kemudian posisi kontrol yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Ya, ini guru berbuat, ya, berupa berceramah, mengatakan sesuatu, ya, seperti ada kata seharusnya kamu begini, atau ibu kecewa, bapak kecewa, dan seterusnya. Kemudian ada juga perkataan guru yang seperti kamu seharusnya, kamu sudah tahu ini itu, terus ibu guru lelah sekali mengatakannya, ibu guru stres, gitu ya. Nah, hasilnya bukan membuat anak itu lebih baik, ya, tetapi akan menyembunyikan, ya. Kemudian akan berusaha berbohong, ya, karena takut bersalah. Dan akhirnya kaitannya dengan dunia kualitas, murid akan meletakkan guru, ya, kita di dalam dunia berkualitas dengan mengucapkan kata maaf karena merasa bersalah sih. Nah, tetapi untuk dampaknya anak karena merasa bersalah itu menjadi rendah diri. Sudah melakukan sebuah kesalahan, maka minder, takut nanti melakukan kesalahan lagi, maka itu, ya, membuat orang merasa bersalah. Nah, untuk kontrol ini adalah identitas gagal. Nah, yang berikutnya untuk kontrol kita sebagai teman, di posisi kontrol sebagai teman, guru bisa melakukan sebuah perbuatan, ya. Kemudian juga bisa mengucapkan seperti kata ayolah lakukan demi ibu, atau ayolah lakukan demi guru, bapak, gitu ya. Atau masa kamu tidak mau? Ingat, bapak ibu pernah membantu. Nah, ini karena kita teman, maka dengan murid kita seolah-olah dekat. Nah, dari murid kaitannya dengan kualitas, dunia kualitas, murid akan meletakkan kita itu sebagai orang yang sangat penting karena dianggap temannya. Kemudian muridnya berkata, saya berpikir bapak ataupun ibu adalah teman saya, yang ternyata bukan. Maka dampaknya akan menjadi lemah bagi murid, ya, tidak mandiri, tergantung. Ketika ada pak guru semangat, atau ada pak guru atau ibu guru semangat. Tetapi ketika tidak ada bapak atau ibu guru, akan semaunya saja.
Nah, lanjut untuk posisi kontrol yang keempat, yaitu sebagai pemantau. Ini masuk pada identitas berhasil atau sukses, namun pada kontrol dari luar. Nah, pemantau ini guru bisa melakukan sesuatu, yaitu menghitung ataupun mengukur. Kemudian guru juga bisa mengucapkan apa peraturannya, selalu mengingatkan gitu ya, karena kita sebagai pemantau. Nah, hasilnya anak memang menyesuaikan diri, tetapi bila diawasi. Kalau tidak, mungkin akan kembali pada identitas yang gagal. Nah, kemudian kaitannya dengan dunia kualitas, murid meletakkan guru sebagai peraturan ataupun hukum di dalam dunia kualitas. Dan murid akan berkata, betapa banyak bintang yang saya harus peroleh, atau berapa halaman yang harus saya tulis, itu karena takut akan dipantau. Jadi seperti kayak pada kegiatan literasi untuk membaca nih Bapak Ibu, saya juga menerapkan di kelas saya itu, saya tidak memantau, saya hanya menyerahkan kepada siswa bahwa kegiatan literasi untuk saat ini membaca. Untuk langkahnya, kalian datang ke perpustakaan, menginjil buku di perpustakaan, kemudian silahkan kalian baca. Sampai kapan berakhir, itu terserah kalian. Bu guru tidak memberikan batasan. Untuk yang berikutnya, sebagai pemantau, maka dampak pada murid ini akan menitik beratkan pada hadiah untuk dirinya. Karena jika sudah dapat melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan Bapak Ibu guru, akan mendapatkan hadiah. Itu dua tadi, posisi kita sebagai teman ataupun pemantau, itu identitas berhasil ataupun sukses, namun masih pada kontrol dari luar. Nah, untuk posisi kontrol yang kelima, yaitu identitas berhasil atau sukses dan benar-benar dari diri sendiri, ya, yaitu menghargai diri sendiri. Maka kita posisinya adalah sebagai manajer nih Bapak Ibu. Ya, sebagai manajer dengan kita melakukan perbuatan, ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menggali informasi dari anak. Nah, dari situ anak akan benar-benar termotivasi, ingin berkembang. Kemudian kita pun bisa mengatakan apa yang kalian yakini, ataupun apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini yang saya sudah terapkan ketika penanganan pada kasus yang nanti akan saya sampaikan, itu pengalaman saya. Nah, kemudian dari posisi kontrol manajer inilah hasilnya akan menjadikan penguatan atau menguatkan pribadi. Kemudian untuk dunia kualitasnya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian untuk selanjutnya, murid pun akan berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki saya. Kalau hari ini saya salah, saya tidak akan mengulanginya, dan saya akan mencari solusi pada diri saya sendiri. Sehingga hasilnya anak dapat mengevaluasi dirinya, mencari cara bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukannya. Bapak Ibu, saya lanjutkan yang berikutnya pada konsep kunci modul untuk pendekatan restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, mereka itu jangan kita pojokkan dengan apa yang sudah diperbuatnya, tetapi biarkan mereka itu memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan memiliki karakter yang lebih kuat. Ya, tentunya kita sampaikan bahwa setiap orang pasti tidak pernah melakukan kesalahan. Maka kita berikan itu materi itu kepada anak, sehingga anak itu tidak terus merasa bersalah, kemudian akan terus menyesali kesalahannya. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan yang berikutnya.
yaitu tujuan restitusi. Ya, tujuan restitusi di sini itu ada beberapa nih. Yang mana tujuan restitusi salah satunya bukan untuk menebus kesalahan, ya, tetapi atau melainkan untuk belajar dari kesalahan. Itu tadi, karena tidak mungkin kita tidak berbuat kesalahan, tetapi dari kesalahan itu kita belajar bagaimana untuk bisa lebih baik atau setidaknya tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Kemudian tujuan yang berikutnya memperbaiki hubungan. Nah, ketika murid melakukan kesalahan, bukan murid dengan guru menjadi ada jarak, tetapi justru ketika murid melakukan kesalahan, kita sudah mendampinginya, bagaimana mengembalikan murid kepada untuk mendapatkan karakternya atau memperbaiki kesalahannya, maka hubungan antara kita, ya, guru dengan murid justru akan menjadi lebih dekat. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah tawaran, bukan paksaan. Ya, bahwa melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita ajak untuk bermusyawarah, kita beri tawaran, apakah mau berubah ataukah tetap. Nah, jangan kamu harus berubah, ini tidak boleh diulangi lagi. Nah, bukan seperti itu. Tujuan dari restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Dan restitusi itu juga untuk menuntun, ya, anak untuk melihat ke dalam dirinya, sehingga ketika anak melakukan kesalahan itu akan tertuntun dengan kegiatan restitusi ini. Tertuntun, oh iya, tadi atau kemarin saya melakukan kesalahan, ya memang saya yang salah. Maka restitusi benar-benar menuntun mengetahui siapa dirinya. Dan yang berikutnya, bahwa tujuan restitusi adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Kemudian tujuan berikutnya lagi, restitusi itu fokus pada solusi ataupun jalan keluar, jalan yang terbaik dari sebuah kesalahan. Itu memang kalau sudah terjadi sebuah kesalahan, bukan sudah cukup sampai di situ kita dengan menghukumnya, dengan memarahinya, tidak. Karena dengan kita melakukan hal dua tadi, anak malah tidak akan yang membekas di anak, taunya saya dimarahi, maka bisa saja kedepannya akan mengulangi lagi. Tetapi jika anak melakukan kesalahan, kemudian kita memberikan solusinya, nah insya Allah anak itu justru akan di dalam hatinya akan membekas, teringat selalu. Maka ketika saya kemarin melakukan kesalahan ini, kemudian suatu hari hampir melakukan kesalahan yang sama, pasti akan teringat bahwa saya tidak boleh melakukannya lagi, karena saya sudah mendapatkan solusi. Gitu. Kemudian yang terakhir, yaitu restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Tuh, maka itu tadi sudah saya sampaikan. Nanti di bagian akhir akan saya sampaikan bagaimana restitusi saya ketika ada anak yang memiliki sebuah kasus. Nah, saya membuat solusi ataupun restitusi tersebut. Nah, selanjutnya untuk perbedaan, karena tadi sudah saya singgung tentang restitusi. Nah, di sini saya lanjutkan adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri. Nah, contohnya saja nih, saya ada siswa di kelas saya itu nakal pada saat pelajaran. Nah, saya tidak serta-merta menghukum, karena jika kita menghukum siswa dengan mungkin berlari, ya, ataupun marah-marah, itu tidak ada perubahannya. Kemudian juga untuk konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini ada perbedaannya sedikit dengan hukum atau hukuman. Guru memberikan konsekuensi untuk tidak makan pada saat makan jajan saat jam pelajaran. Kemudian guru juga tegas pada siswa agar menghargai peraturan. Nah, yang terakhir, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ya, atau kesepakatan diri, dan membantu siswa mencari solusi atas permasalahannya. Selain itu, guru juga terbuka
dan siswa menghormati serta menghargai dirinya ataupun orang lain. Itu tadi 3 perbedaan antara apakah itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya lanjutkan. Nah, untuk kegiatan keyakinan kelas kita bentuk dulu sebuah kesepakatan, yaitu diantaranya bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat, dan kalimat itu adalah kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Terus keyakinan kelas juga merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Dan pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Kemudian keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu karena bisa saja mengalami perubahan ataupun yang sudah ada dihapus tetapi kita ada penambahan. Itu kemudian, nah dari pembentukan keyakinan kelas tersebut, nah kita buat sebuah keyakinan kelas. Tidak usah banyak-banyak nih Bapak Ibu. Untuk sebuah keyakinan kelas kita buat hal-hal yang positif. Itu tadi kan dalam pembentukannya ada kegiatan sebuah perbuatan yang positif. Nah seperti ini, belajar dengan semangat dan percaya diri sehingga ketika ada bapak guru ataupun tidak, anak tetap semangat, tetap percaya diri. Kemudian juga tetap disiplin, khususnya pada waktu. Saatnya istirahat, saatnya masuk, saatnya pulang. Dibuatlah keyakinan kelas. Kemudian salah satu lagi keyakinan kelas itu menjaga kebersihan, kebersihan kelas khususnya, kemudian kebersihan sekolah pada umumnya. Itu harus dijaga karena saya di kelas sudah selalu menyampaikan informasi bahwa kebersihan di sekolah itu bukan hanya tugas dari penjaga sekolah, tetapi juga merupakan tugas dari semua warga sekolah. Maka termasuk saya pun ketika mau masuk kelas atau kita lalu lalang keluar masuk kelas, di depan kelas ada sampah, saya mengambilnya. Nah, kemudian anak pun melihat saat guru mengambil sampah. Nah, di situ selain kita memberikan contoh agar anak meniru, nah diharapkan anak pun sudah melakukan kebiasaan seperti itu. Dan alhamdulillah, memang awalnya saya hampir setiap hari, setiap saat selalu menyampaikan kepada anak, khususnya ketika kondisi kelas kotor. Saya tanya, itu sampah siapa? Saya diambil baru dimasukkan tempat sampah. Nah besoknya lagi masih perlu diingatkan lagi, itu masih ada sampah, kenapa belum dibuang? Baru. Tapi alhamdulillah mungkin karena sering mendengar akhirnya anak itu melakukan sesuatu tanpa disuruh lagi. Ya, khususnya pada pembuangan sampah ini. Nah, keyakinan kelas yang berikutnya itu saling bekerja sama. Bahwa dalam sebuah kelas itu kan tidak hanya 1-2 anak, melainkan banyak anak, maka dalam sebuah kelompok ataupun tim. Maka disitulah kita sampaikan di dalam kelas perlu adanya kerjasama. Maka selain tugas-tugas individu, saya juga sering menyampaikan atau sering memberikan sebuah tugas berupa tugas kelompok. Nah di situ harapan saya anak dapat melakukan kerjasama, untuk memenuhi keyakinan kelas yang dibuat. Kemudian menghargai orang lain. Nah ini satu hal yang kelihatannya mudah kalau kita lakukan, kalau kita ucapkan, tetapi itu berat ketika kita lakukan. Maka pada saat ada salah satu siswa saya melakukan sebuah kesalahan ataupun pelanggaran, yaitu ternyata anak memang kadang ada rasa menghargainya itu lagi bilang atau sedang tidak ada, maka tanpa sengaja itulah melakukan kesalahan karena dianggapnya saya lupa, saya tidak menghargai orang lain. Tetapi ketika saya kembalikan, maka anak sudah tahu bahwa saya melakukan kesalahan itu ternyata memang tidak menghargai diri sendiri ataupun orang lain. Nah, keyakinan kelas yang berikutnya itu juga kita bisa menerapkan tentang 5S,
Tentunya ini juga sudah biasa dilakukan di kelas Bapak Ibu semuanya, di Bapak Ibu. Itu ada salam. Ya, ketika kita berjumpa atau kita berpisah, kita saling mengucapkan salam, kemudian saling menyapa, kemudian saling senyum, ya. Kemudian ada sopan santun ataupun etika dan tata keramanya. Itu beberapa keyakinan kelas yang bisa kita buat di kelas kita masing-masing untuk disepakati bersama. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk yang berikutnya, kunci atau konsep kunci modul budaya positif tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa memperhatikan di sini ada yang bagian bawah itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini pada saat kita menstabilkan identitas, nah kita kasih tahu bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Biar anak itu slow, tidak merasa kayak takut, khawatir, dihukum dan sebagainya. Kita beritahu bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk kita katakan bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Nah, dari situ kita validasi pada tindakan yang salah yang pernah dibuat oleh anak. Kita katakan bahwa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian kita buat cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang diinginkan atau dibutuhkannya. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang sudah disepakati apa, ya. Nah, mengapa dilanggar, gitu, ya. Kemudian bisa juga menanyakan tentang kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, gitu. Itu segitiga restitusi yang dapat diterapkan untuk apabila kita menemukan anak yang bermasalah. Nah, dalam menstabilkan identitas itu tadi, ya, maka kita bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, karena tidak ada manusia yang sempurna, termasuk Bapak Ibu, ya, juga pernah berbuat salah, ya. Kita juga pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, karena Bapak Ibu juga tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, ya, yang penting siapa yang salah. Kemudian Bapak Ibu itu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau sudah atau kalau kamu menyalahkan dirimu secara terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nah, kita harus menstabilkan ketika anak melakukan kesalahan dengan perkataan yang kurang lebihnya seperti itu. Nah, setelah menstabilkan, kita juga bisa membuat validasi tindakan yang salah tadi, ya, dengan sebuah perkataan. Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tetapi kamu tidak melakukannya, bukan? Nah, berarti anak itu akan merasa lebih nyaman. Kemudian, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, anak pasti juga akan menyampaikan alasannya. Kemudian, apa yang penting bagi kamu, mengapa tadi melakukan hal itu atau melakukan pelanggaran? Nah, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan untuk yang berikutnya, menanyakan keyakinan kelas. Nah, tadi pada segitiga restitusi yang terakhir ini kan menanyakan keyakinan kelas. Nah, guru dapat berkata, kehidupan seperti apa yang kamu inginkan, oke? Seperti itu. Kemudian, apakah kamu ingin menjadi orang yang lebih sukses, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya? Nah, bisa juga menanyakan keyakinan berupa bagaimana jika kamu sudah menjadi orang yang diinginkan. Demikian tadi Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi. Kemudian, nah, ini dia yang sudah saya sampaikan sejak tadi, bahwa ini ketika sedang pembelajaran berlangsung, di anak sedang konsentrasi. Nah, saya pun ya bersama anak-anak. Namun itu suatu hari di dalam kelas, ya, ketika pembelajaran berlangsung, ada Sinta itu asik makan sampai tidak menyadari kalau saya sebenarnya memperhatikannya. Nah, setelah selesai memberikan tugas, saya itu menghampiri Sinta yang masih asik makan. Nah, begitu saja kalau saya mengetahui dirinya sedang makan, kan buru-buru Sinta menghentikan makan.
dan berusaha untuk menyembunyikannya. Lalu saya mendekati Sinta dan mengajaknya ke ruang guru untuk menanyakan apa yang sudah dilakukan dan apa alasannya. Sinta pun meminta maaf atas perbuatannya. Kemudian yang saya lakukan adalah mengembalikan atas peristiwa yang dilakukannya dan menyadarkan bahwa perbuatannya melanggar keyakinan kelas. Nah, setelah itu Sinta akhirnya berjanji untuk tidak mengulangi hal itu karena sudah memahami jika yang dilakukan tadi tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, berikut adalah kasusnya. Itu kasus yang terjadi tadi, Bapak Ibu. Mbak Sinta, tahu Ya, itu contohnya kenapa Mbak Sinta dipanggil Bu Guru ke sini? penyelesaian pada kasus dengan segitiga restitusi. Menurut Mbak Sinta, makan di kelas merupakan perbuatan benar atau salah? Salah, Bu. Maaf. Sebenarnya Bu Guru juga tahu bahwa makan merupakan suatu kebutuhan. Maka jika kita lapar, kita pasti makan. Tetapi kita harus tahu kapan kita boleh makan. Tadi pagi Mbak Sinta sudah sarapan pagi atau belum? Belum, Bu. Mengapa Mbak Sinta belum sarapan? Karena jika tadi saya sarapan dulu, nanti saya datang terlambat ke sekolah, Bu. Memangnya Mbak Sinta Mohon maaf Bapak bangun Ibu, jam ternyata berapa? volume tidak terdengar ya. Loh, bangun pagi Yaitu kok tidak sempat penanganan sarapan? kasus nih ketika ada murid saya di kelas makan. Ya, maka saya ajak ke ruang kantor. Sekolah. Ternyata sudah siang, maka saya buru-buru berangkat ke sekolah. Takut terlambat. Oh, begitu. Sebenarnya Mbak Sinta sudah betul berusaha berangkat sekolah tepat waktu. Tetapi Ibu ingin Bapak Ibu yang bertanya, saya hormati, apakah itu ceritanya anak kamu sudah makan di kelas ini tadi. keyakinan kelas Terus kita? ketika saya berusaha menstabilkan permasalahan Menurutmu sehingga anak pun apa kira-kira berjanji keyakinan tidak kelas mulai kita lagi, yang telah itu benar-benar melanggar? keluar dari dirinya. Orang lain dan diri sendiri, Ya. Bu. Bukan karena saya memaksa, bukan karena saya meminta. Orang lain dan diri sendiri, Bu. Baiklah, Bu Guru bukan mau menyalahkan Mbak Sinta, tetapi Bu Guru ingin bersama-sama mencari solusi. Bapak Ibu sekalian yang saya supaya hormati, Mbak Sinta tidak makan itu tadi salah satu contoh Saya kalau lebih bisa dari penerapan pembelajaran saya ketika saya kapan Mbak melakukan Sinta bisa ataupun menangani melaksanakan permasalahan Insya Allah mulai besok. ya, pada anak yang melakukan sebuah Mbak Sinta pelanggaran. sudah berusaha untuk menjadi yang lebih Maaf baik. Bapak Ibu karena volume tidak terdengar, kita lanjut saja ya. Menjadi anak yang selalu bisa mematuhi.
demikian tadi Bapak Ibu untuk contoh penanganan saya pada anak yang memiliki kasus atau permasalahan. Nah, anak itu akan kembali menjadi dirinya atau kembali kepada kelompoknya karena sudah mengetahui bahwa sebenarnya kuncinya anak itu tidak menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sampai di sini barangkali ada yang mau bertanya, disilakan, ataupun ada yang mau menyampaikan gagasan, idenya, ataupun tanggapan-tanggapannya, silakan. Pak Saras. Satu pertanyaan dari saya, Bu, tentang keyakinan kelas yang baru saja Ibu bahas tadi. Bagaimana solusi yang harus kita lakukan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, tetapi pelanggaran tersebut belum ada atau tidak ada dalam keyakinan kelas yang disepakati. Terima kasih, Bu. Itu saja, Pak. Ya, sementara itu Oke. saja. Terima kasih. Bapak Ibu barangkali ada yang mau menanggapi? Oke, kalau begitu langsung saja nih saya tanggapi. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pak Saras. Terima kasih atas pertanyaannya. Sangat menyimak tadi, Pak. Dari pertanyaan bagaimana solusi yang harus kita lakukan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan pelanggaran itu terjadi tapi belum ada keyakinan yang dibuat, gitu ya. Saya jawab kurang lebih begini, Mas, Pak, bahwa keyakinan kelas yang dibuat atau disepakati bersama itu kan fleksibel. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa bisa berkurang, bisa bertambah, tidak selamanya seperti itu. Kita melihat pada kondisi atau situasional, Pak, gitu. Maka jika terjadi sebuah pelanggaran oleh siswa atau murid, ya, tetapi tetap melakukan segitiga restitusi dengan 3 langkah, kita dapat melakukan segitiga restitusi dengan 3 langkah tadi yang sudah saya sampaikan. Itu ada yang berupa menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan kelas. Nah, setelah kita lakukan itu, ya, diharapkan siswa tidak mengulangi kesalahan ataupun pelanggaran yang sama. Nah, jika pelanggaran itu belum ada sebelumnya, maka kita buat keyakinan kelas, ya. Kita ajukan, kita buat sebuah keyakinan kelas baru atau kesepakatan baru dengan harapan itu pun pelanggaran itu pun tidak akan terjadi kepada siswa yang lain. Itu yang dapat jawaban saya. Bagaimana, Pak? Ya, terima kasih untuk jawabannya. Ya, cukup jelas bagi saya. Jadi mungkin tadi karena keyakinan kelas yang sudah saya buat mungkin terlalu spesifik, jadi tidak ada di situ, Ibu. Mungkin, Bu. Bisa saja. Terima kasih. Nah, kadang juga kita melihat pada siswa, kadang memang sepertinya tidak mungkin melakukan hal itu. Ternyata di kehidupan nyata bisa saja. Nah, kita mengikuti saja. Jika memang ada siswa yang melakukan pelanggaran, ya, tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan yang sudah ada, maka kita buat. Gitu. Ya, Bu. Semoga Terima sudah kasih. jelas, Pak. Ibu, terima kasih. Terima kasih kembali. Saya tawarkan lagi untuk satu penanya yang lain, monggo Bapak Ibu barangkali. Oke, silakan. Monggo, Pak. Terima kasih. Saya bertanya tentang pembelajaran yang hubungannya dengan posisi kontrol manusia. Bagaimana jika kita sudah melakukan posisi kontrol sebagai manajer, tetapi perubahan siswa belum ada? Apakah posisi kontrol sebagai manajer masih efektif dilakukan? Mohon penjelasan. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga atas pertanyaannya pada Pak Arianto. Ya,
ada pertanyaan, bagaimana jika kita sudah melakukan posisi kontrol sebagai manajer, itu kan sudah pada validasi dirinya sendiri, ya, tetapi perubahan siswa belum ada. Nah, apakah posisi kontrol sebagai manajer tersebut masih efektif? Baik, saya akan berusaha untuk menjawabnya, Pak Rianto. Begini, jika siswa sudah kita ingatkan, kemudian kita juga sudah punya keyakinan kelak, dan siswa sudah kita minta untuk melakukannya ya dengan kesadaran pribadi, namun kok masih ada siswa yang belum menunjukkan perubahan, maka kita harus melakukan pendekatan, Pak. Lakukan pendekatan yang tentunya lebih baik. Ya, kita bisa menanyakan padanya mengapa melakukan kesalahan secara berulang-ulang. Kemudian kita juga bisa menanyakan apa motivasi dengan melakukan pelanggaran itu. Karena kita juga harus memahami pada 5 kebutuhan anak, Pak, yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pada materi sebelumnya, ada seperti bertahan hidup, kemudian kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, penguasaan, termasuk untuk mendapatkan kasih sayang atau mendapatkan pengakuan. Nah, barangkali ada dari 5 kebutuhan dasar tersebut yang belum dimilikinya, karena setiap anak kan mungkin ada salah satu yang tidak dimiliki dari kebutuhan dasar itu menyebabkan dia melakukan pelanggaran. Nah, jika ternyata hal itu dilakukan, maka kita perlu penanganan khusus. Namun karena mengingat kita itu di sekolah, kita tidak punya guru BP, Bapak Ibu. Guru BP ya kita sendiri, ada masalah pada murid kita, pada siswa kita, kita sendiri yang menanganinya atau memberikan solusi ataupun membimbingnya. Maka karena keterbatasan tenaga dari kita perlu untuk berkolaborasi. Kita sampaikan bisa saja kepada orang tua, berarti nanti ada kolaborasi antara pihak sekolah dengan wali murid, tentunya demi kebaikan siswa atau anak. Atau juga kita bisa berkolaborasi pada pihak lain, pihak desa, begitu. Termasuk juga kepada pihak dari, kalau bidangnya kesehatan, kolaborasi dengan puskesmas, kalau bidangnya keamanan bisa dengan koramil, gitu. Itu yang dapat jawaban yang dapat saya berikan, Pak. Bagaimana? Cukup jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Yang lain bagaimana, Bapak Ibu? Cukup? Oke. Terima kasih. Baik, dari kegiatan tadi, maka akan saya simpulkan, bahwa saya dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif itu untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, kemudian yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian guru harus mampu berkolaborasi, mampu berkolaborasi dengan guru lain untuk berefleksi pada posisi kontrol sebagai seorang manajer yang mampu menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, seperti yang sudah saya lakukan ini termasuk kolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, ini tujuannya untuk sama-sama menggali informasi bagaimana melakukan budaya positif di sekolah kita. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, Ibu, Pak, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pemaparan diseminasi yang telah disampaikan oleh Ibu Mawasona SPDC. Tibalah kita di penghujung acara, yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta ilahnya kepada kita semua. Yang utama di sini kami sampaikan selamat kepada Bu Musona yang telah berhasil menembus hingga tahap diklat calon guru penggerak sampai saat ini. Ini sebuah keberhasilan yang dapat kita acungi jempol karena banyak rekan kita yang belum berhasil sampai tahap ini. Walaupun sudah tahap atau angkatan ke-7, namun memang sebuah prestasi yang patut dibanggakan karena sampai saat ini di Kecamatan Kemeranjen baru ada 1 guru penggerak dan 3 calon guru penggerak termasuk Bu Musona. Dengan masuknya Bu Musona sebagai guru penggerak, semoga akan memberi pengaruh kepada SD Negeri 2 Karangsalam secara signifikan, baik terhadap rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan serta siswa secara keseluruhan. Pengaruh yang dapat dilakukan oleh Bu Musona, semoga dengan adanya Bu Musona menjadi calon guru penggerak, mendorong guru yang lain untuk mengikuti jejak Bu Musona, yaitu menjadi guru penggerak. Terakhir, semoga apa yang sedang berlangsung di sini Bu Musona sekarang dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun dan mendapat nilai yang menggembirakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.